Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelami bab istiqomah dari Mahakarya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Kita akan belajar bagaimana memastikan energi kita habis untuk amal yang diterima, bukan amal yang sia-sia. Tema ini akan dikupas oleh Al-Ustadz Ilman Aji Ibrahim, SPDI. Istiqomah adalah kunci surga. Tapi istiqomah yang seperti apa? Banyak dari kita terjebak dalam rutinitas yang salah. Istiqomah itu hanya punya satu alamat, yaitu amal saleh, bukan amal salah. Apa tantangan terbesar kita untuk tetap istiqomah? Ilmu adalah cahaya, dan cara menjaganya adalah dengan mengamalkan serta menyebarkannya. Pastikan menyimak kajian ini sampai selesai untuk meraih faedah yang sempurna. Tekan tombol like dan subscribe serta share kepada saudara, teman, dan komunitas-komunitas Anda. Satu langkah kecil dalam membagikan kebaikan ini akan menjadi pahala yang terus mengalir. Sampai jumpa di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihi nasta'in wa na'bud. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh di Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, yaitu berupa badan yang sehat, rezeki yang lancar, minimal rezeki yang cukup ya. Lalu kemudian iman yang masih melekat, hati yang masih peka terhadap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah nikmat yang belum tentu di antara saudara-saudara kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa, sebagaimana doa dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Kita ini semua didoakan sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan di waktu bukur, yaitu di waktu subuh. Maka sungguh luar biasa ketika nikmat sehat secara zahir yaitu tubuh dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, ditambah dengan sehatnya iman atau sehatnya batin, sehingga perpaduan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam
diri manusia, dalam jasad manusia itu ada yang namanya mudghah. Ada yang mengartikan itu segumpal darah, ada yang mengartikan segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Ketika gumpalan itu saleh, sehat, baik, maka saluhat jasadu kullu, maka seluruh jasad kita itu juga akan ikut sehat. Wa idza fasadat jasadu kullu. Nah, ketika dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Tapi bagaimana dengan yang sehat hatinya tapi sakit badannya? Nah, nanti masuk dalam materi kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana kita istiqomah dalam amal soleh, bukan istiqomah dalam amal yang salah. Beda tipis bagi antara soleh sama salah gitu. Soleh dan salah, beda huruf I dan A. Nah, tapi akibatnya sangat luar biasa sekali. Kedua kalinya salawat beriringkan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah melewati hampir daripada 1 tahun Masehi yang kita jalani. Kalau kita hitung dari mulai bulan Sya'ban di tahun yang lalu, kita sudah memasuki bulan Sya'ban di tahun saat ini. Itu, okay? Banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari mulai kita dipertemukan dengan bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban yang kita mendengar hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallah azza wa jalla yattali'u," gitu kan. Allah itu akan memperhatikan ala 'abdihi fi lailatin min nisfi Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Apa yang diperhatikan oleh Allah dan apa yang diberikan oleh Allah? Allah akan memberikan ampunan. Ini hadis sangat sering sekali kita dengarkan, yaitu Allah akan memberikan ampunan fi lailatin min nisfi Sya'ban. Nah, di malam nisfu Sya'ban, kecuali ini kepada seluruh hambanya, kecuali lil musyrikin, kecuali golongan orang-orang musyrik, wal musyahin, yaitu golongan orang-orang munafik. Ya, saya kemarin ngisi juga di Masjid Baitul Salam, biar enggak lupa Pak ya. Ayat munafik itu, tanda-tanda orang munafik niku pinten? 3. Ayatul munafiqi salasah. Ayat munafik itu ada 3. Dan hati-hati bahwa tempat untuk orang munafik itu sudah disiapkan oleh Allah, yaitu di mana? Fid darkil asfali minan nar, yaitu di tempat yang paling bawah, di tempat yang paling gelap. Ya, dia bersinar karena nyalanya api neraka yang luar biasa di tempat yang paling bawah, yaitu fid darkil asfali minan nar, tempat yang paling bawah daripada api neraka. Man humul munafiqun. Lalu siapakah golongan orang-orang munafik? Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Cirinya adalah orang-orang yang ketika dia berbicara dia senantiasa berdusta. Idza haddatsa kadzdzaba. Haddatsa yuhadditsu. Berkata, berbicara. Ya. Ketika dia berbicara dia berdusta. Lalu yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Itu ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, wa idza tumina khana. Ketika dia diberikan amanah dia berkhianat, mengkhianati daripada orang-orang yang mendukung untuk diberikan amanah atau kepada orang yang memberikan amanah. Maka kita semuanya ini sebenarnya dalam kategori diberikan amanah oleh Allah. Untuk apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jangan sampai ciri-ciri dan tanda-tanda orang munafik itu ada pada
diri kita, kula lan panjenengan sedaya. Kita usahakan. Maka bagaimana? Nomor satu tadi, idza haddatsa kadzdzaba, ketika kita berbicara kita sangat menghindari daripada perkataan-perkataan yang dusta. Maka ada pesan Rasulullah yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tadi, agar amal kita bukan menjadi amal yang salah, melainkan Allah jadikan amalan salihan maqbulan. Yang penting kan makbulnya, Bapak Ibu. Karena iman tidak bisa dilepaskan dari yang namanya amal saleh. Dan juga sebaliknya, amal saleh itu tidak akan bisa sempurna tanpa adanya iman. Saya ulangi lagi, bahwa iman itu bisa jadi tidak akan kita dapatkan kecuali dengan amal saleh, dan ketika beramal saleh tidak akan dikatakan sempurna jika tidak dilakukan dengan iman. Maka hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kitab Riyadhus Shalihin dalam bab istiqamah, ini adalah hadis yang kedua setelah apa yang saya sampaikan di awal bulan awal bulan Januari yang lalu. Ini adalah hadis kedua tentang istiqamah yang saya cari syarahnya itu tidak ada di banyak kitab e-book. Jadi saya cari di e-book itu, Bapak Ibu, tidak ada. Hadis ini tidak ada. Jadi adanya di kitab aslinya. Ya, langsung kitab di Riyadhus Shalihinnya. Kalau cari di internet tidak ketemu, karena babnya senantiasa dilewati, langsung ke bab selanjutnya. Nah, istiqomah itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena karamah dari seseorang itu didapatkan dari istiqomah yang dilakukan. Al-karamah hiya luzumul istiqomah. Jadi karamah yang sebenarnya itu adalah ketika kita mampu beristiqomah. Makanya kiai-kiai ketika dikatakan kiai tersebut memiliki karamah, tandanya beliau memiliki istiqomah yang luar biasa dalam menjaga amaliyah atau amal soleh beliau secara rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Kata Rasulullah, qaribu wasaddidu. Rasulullah mengumpamakan amaliyah kita itu seperti ketika kita memanah dengan busur panah dengan salah satu target. Yang mana kalau kita melihat target panahan itu kan ada bulat itu Bapaknya. Ada yang mulai dari kecil sampai dengan besar. Rasulullah menyampaikan qaribu wasaddidu. Lihatlah ketika engkau akan memanah, seakan engkau itu seperti akan melakukan amal saleh. Rumusnya ada dua, yaitu qaribu wasaddidu. Ketika kita beramal soleh, yaitu yang pertama, dekatkan. Qaribu dari kata qaraba yuqarribu, ana uqarribuka, aku mendekatimu. Gitu ya. Jadi yang pertama nasihat Rasulullah itu adalah qaribu, dekatkan. Yang kedua saddidu. Nah, saddidu maknanya itu adalah tepatkan. Ya. Jadi ketika kita memanah, pasti kita akan ingin menempatkan sasaran kita itu pada poin yang paling utama, yaitu di titik yang paling tengah. Nah, gambaran ini digambarkan oleh Rasulullah untuk kita beramal soleh. Alasannya kenapa? Wa'lamu, ketahuilah kata Rasulullah, annahu la yanju lan. Ya, lan itu dikatakan tidak akan selamat. Ya. Bukan la yanju tapi lan yanju, tidak akan pernah selamat. Ya. La yanjua ahadun minkum bi'amali. Satu di antara kita
yaitu bi'amalihi, dengan amal-amalnya. Di sini Rasulullah berkata, kita ini tidak akan selamat dari amal-amal kita. Kita ini tidak akan sekali-kali selamat dengan amal-amal kita. Qalu, kemudian para sahabat mengembalikan pertanyaan itu kepada Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak akan mendapatkan keselamatan itu wahai Rasulullah? Pastinya sahabat juga akan kaget ketika seorang Rasulullah Muhammad SAW yang sudah dipastikan maksum, yang sudah dipastikan bahwa beliau adalah utusan dan kekasih Allah, derajat nabi, kenabian beliau pun itu dikatakan tidak selamat dari amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah, apakah itu berlaku juga kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, qala wala ana, ya termasuk dengan aku. Maka Rasulullah juga mengatakan, tidak pun dengan aku tidak akan selamat, katanya. Lalu Rasulullah berhenti sejenak. Nah, disitulah Rasulullah kemudian berkata, illa, kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatih minhu wa fadlin, kecuali Allah menutupi, ayyataghammadani Allah birahmatin, kecuali Allah itu menutupi apa yang tidak selamat dari kita itu dengan rahmatnya, minhu, darinya, dengan rahmat darinya, ya, bukan rahmatnya tapi rahmat darinya. Artinya Allah itu akan menutupi segala kekurangan-kekurangan kita sebagai hambanya itu dengan rahmatnya, wa fadlin, dengan kemuliaannya. Nah, di sini saya teruskan dulu, ini hadis rawahu Muslim. Wal muqarabah, nah, muqarabah itu mendekati, pendekatan. Artinya adalah al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Artinya adalah kesengajaan dalam melakukan sesuatu, dalam arti kata tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangkan. Artinya mencoba untuk mendekatkan sesuatu hal dengan target yang dia inginkan. Wa ammas sadad, dari kata saddidu, yaitu al-istiqamatu wal isabah, yaitu dia berusaha untuk menepatkan, mengenai sasaran. Wa yataghammadani, artinya adalah yalbisuni, wa yasturuni. Yalbisuni itu kalau dari kata libasun artinya pakaian, ya, menutupi dengan pakaian rahmatnya Allah, memakaikan rahmatnya Allah untuk menutupi. Wa yasturuni, wa yasturuni itu menutupi, sama artinya. Qala al-ulama ma'na al-istiqamah, maka di sini kata para ulama, makna al-istiqamah luzumu ta'atillahi ta'ala, yaitu kelaziman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa hiya min jawami'il kalim, ini adalah kumpulan dari para perkataan ulama. Wa hiya nizamul umur, dan ini termasuk dalam aturan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah hadis yang lalu itu menasihati kepada kita tentang seorang sahabat yang meminta satu perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku tidak perlu perkataan yang lain, maka Rasulullah memberikan pesan, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamah. Artinya dalam kehidupan kita, ya, di sini nanti bayannya juga akan menerangkan kita secara jelas mengapa Rasulullah mengatakan bahwa kita ini tidak akan selamat dari amaliyah kita. Nah, karena hakikatnya yang menyelamatkan kita, hakikatnya bukan amal yang kita kerjakan saja, melainkan di situ ada peran Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak daripada amal yang kita perbuat. Nah, hadzal hadis yadullu ala anna al-istiqamah ala hasabil istita'ah. Ya, hadis ini menyampaikan bahwa
sesungguhnya istiqomah itu ala hasabil istita'ah, itu sesuai dengan kadar ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulun nabi qaribu wasaddidu. Artinya, kalau kita coba merefleksi diri kita sendiri, kita menghisap diri kita sendiri, seberapa banyak amal soleh kita yang satu niatnya sudah tepat, itu nggih. Kemudian yang kedua, lapisan daripada amaliyah itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari salat yang kita lakukan. Apakah salat yang kita lakukan betul-betul sudah berlandaskan atas dasar iman kepada Allah dan meningkatkan takwa kepada Allah, atau hanya sekedar menyelesaikan kewajiban kepada Allah agar gugur kewajiban kita melaksanakan salat kepada Allah. Nah, ini yang kami katakan antara amal saleh dengan amal salah. Belum ke hal-hal yang lain, bahkan sampai sedetail bagaimana kita makan, bagaimana kita minum. Makan kita apakah hanya sekedar menghilangkan rasa lapar dalam diri kita, ya, atau menunaikan rasa penasaran hawa nafsu kita terhadap suatu kuliner. Nah, sehingga ini nanti akan diperhitungkan dalam hati kita. Mengapa diperhitungkan? Karena setiap amal soleh yang kita lakukan, bisa jadi dia akan diberikan pahala bukan hanya untuk kita, tetapi orang-orang yang berada pada sekitar kita. Ya. Anak yang soleh gitu Bapak Ibu. Misalkan anak jenengan mondok gitu, betah di pondok, gitu nggih. Kemudian rajin sholat tahajudnya, bisa jadi itu adalah buah dari amal soleh panjenengan sama ibu. Anaknya mudah dibilangi, mudah dinasehati, gitu nggih. Kemudian anaknya curhat sama jenengan, aku kok mudah ya, bi, lo malih, papi, abah, dalam menghafalkan Al-Quran rasanya mudah sekali. Kalau kita dengarkan ceritanya Ustaz Adi Hidayat Bapak Ibu, ketika beliau mondok kemudian dikabari kalau abahnya meninggal. Ini rumus ketika beliau gampang sekali menghafalkan, bahkan sampai urutan dan tata letak di mana ayat itu berada. Itu ketika beliau mondok dikabari bapak beliau itu meninggal, kemudian pulang, ada satu wasiat yang diletakkan di tempat tidur di kamarnya Ustadz Adi Hidayat itu, yaitu sebuah kitab. Beliau tidak sempat nangis ketika pulang itu, bahkan di perjalanan katanya tidak sempat nangis. Nangisnya itu ketika beliau mendapati kitab itu, lalu kemudian kitab itu dibawa beliau di atas sajadah, didekap. Beliau berkata, ya Allah, jadikan kitab ini ya Allah wasiat dari almarhum bapak ini ya Allah sebagai wasilah untuk hamba Engkau mudahkan dalam menghafalkan ayat-ayat Qur'anmu, agar Engkau mudahkan hamba untuk menyampaikan apa isi kitab dari Al-Qur'anmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Hamba berjanji ya Allah, dengan ini hamba akan bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri hamba sebagai pelayanmu, melayani hamba-hambamu yang membutuhkan. Doa itu luar biasa, sebagaimana apa yang kita lihat saat ini, kecerdasan beliau, hafalan beliau. Padahal beliau kuliahnya di Jakarta Pak, di Lipia beliau itu. Tetapi sangat luar biasa. Maka pesan beliau, kita ini kurang apa? Sudah diberikan server yang baik beserta tools-toolsnya, dari mulai mata, tangan, kaki, telinga, mulut, hidung, diberikan kesempurnaan oleh Allah. Tapi karena kita tidak menggunakannya itu dengan iman, semuanya
jadi salah dalam penggunaannya. Mata yang digunakan untuk melihat sesuatu terkadang yang lupa daripada penggunaan itu dengan iman, maka mata itu dipakai untuk melihat hal-hal yang seharusnya tidak Allah sukai. Itu. Kemudian lisan yang harusnya menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan ajakan-ajakan untuk berbuat kebaikan, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk tilawah ayat suci Al-Quranul Karim. Tapi ternyata tidak lebih banyak daripada berbicara hal-hal yang tidak perlu, berbicara hal-hal yang mungkin tidak Allah senangi. Kenapa? Karena landasannya semua itu tidak dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang luar biasa dari hadis ini adalah qaribu wasaddidu. Setiap kita pasti punya peluang untuk melakukan kesalahan. Setiap kita sebagai manusia, al-insu nasiya yansa. Kata-katanya saja sudah menunjukkan bahwa kita ini pasti ada peluang untuk melakukan khilaf, kelupaan. Ditambah lagi dengan server utamanya inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu server utamanya itu memerintahkan untuk melakukan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata qaribu wasaddidu yaitu qaribu ma amartum bihi wa ahrisu ala an taqrabu minhu biqadril mastata'. Artinya mendekatkan diri terhadap perintah yang paling dekat pelaksanaannya terhadap suatu masalah atau suatu perintah yang Allah perintahkan. Ma amartum bihi, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Wa ahrisu, dan usahakan, ihris itu kan, mengusahakan, bekerja keras, ala an taqrabu minhu, untuk mendekatkan, dari mulai niatnya itu Bapak Ibu didekat-dekatkan. Yang paling susah itu kan mendekatkan niat, karena niat itu terkadang lebih banyak mengarah bagaimana saya terlihat baik. Nah, maka contoh misalkan ketika sodakoh gitu, bagaimana kita bersodakoh dalam jumlah yang besar atau jumlah yang mungkin kita cintai Bapak Ibu. Kita cintai itu maksudnya kita takut kehilangan itu. Laisal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukanlah dikatakan baik sampai engkau apa? Menginfakkan sesuatu itu mimma tuhibbun, apa yang kau cintai. Kalau yang kita cintai jumlahnya 1 juta, ya itu yang dikatakan albirru. Nah, ketika kita berhasil infak, ngapunten, sekarang ini banyak media itu untuk mengekspos diri kita. Itu nggih. Mengekspos dalam arti kata bahasa kasarnya Bapak Ibu, kita gampang pamer. Bukan hanya ke tetangga. Kalau dulu kan mungkin karena keterbatasan gadget dan sebagainya, itu pamernya mungkin ya hanya tetangga sekitar. Kalau sekarang mau pamer seluruh dunia pun bisa. Pamer kekayaan gitu, pamer mobil baru gitu kan, pamer istri baru gitu kan. Itu amal soleh Pak, amal soleh. Masya Allah gitu. Tapi kebaikan itu memang terkadang harus kita tunjukkan agar mengetahui identitas. Yang penting itu adalah identitas. Nah, tapi menata antara identitas dengan hilangnya riya dalam diri kita, itu yang dikatakan pesan Rasulullah, qaribu wasaddidu. Dekatkan dan tepat-tepatkan. Ya. Sebagaimana kalau kita sholat Jumat kan pasti khotib ada satu ayat yang senantiasa disampaikan ke kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah perkataan yang tepat. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita supaya dijauhkan dari salah satu tanda-tanda orang munafik, yaitu kalau berkata itu dusta. Ingin mendapatkan sesuatu maka dia harus berdusta supaya bisa mendapatkan sesuatu tersebut.
Ini tidak mudah Bapak Ibu. Kalau hati kita tidak diselimuti dengan keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, merasa diawasi sama Allah, maka mengatakan kebohongan itu menjadi hal yang sangat mudah. Hanya untuk menghibur, terkadang kita harus berdusta. Hanya untuk ingin mendapatkan keuntungan, kita harus berbohong. Maka kekuatan kita di mana? Yaitu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, wa qauluhu saddidu ay saddidu 'alal isabah ihrisu 'ala an takuna a'malukum musibatun lil haqqi biqadril mastata'. Jadi kata-kata saddidu itu adalah kita mengusahakan 'ala an takuna a'malukum, segala amal-amal kita ini kita jadikan musibatunil haq. Ya, musibah itu kena sama sesuatu yang hak itu. Jangan dikurangi kadar kebenarannya. Ala qadril mastata'. Itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bahkan kalau ceritanya Gus Bahak itu nih, ada seorang kiai itu yang nopo Bapak? Itu tidak banyak amal yang dia lakukan. Maksudnya tidak banyak amal itu, amal zikirnya, kemudian riyadhahnya itu tidak banyak. Amalnya nopo? Guyon di warkop. Untuk apa Bapak Ibu? Ternyata ada alasannya. Ya, untuk menghilangkan pikiran-pikiran, ngapunten nggih, pikiran-pikiran cabul dalam dirinya. Nih, pikiran-pikiran kawin lagi, ngoten lho Bapak Ibu. Gitu kan? Habis itu ngelihat sesuatu yang indah-indah, perut ke bawah, nah itu. Dengan cara nopo? Beliau itu setiap malam datang ke warkop guyon sama orang-orang sekitar situ, hanya untuk menghilangkan nafsu-nafsu tadi itu. Gitu nggih. Nah, itulah artinya daripada qaribu wasaddidu. Walaka annal insan mahma balagha minat taqwa. Walaupun seorang manusia itu sudah mencapai pada derajat takwa, fa innahu la budda ay yukhti'a kama jaa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini memang harus salah Bapak Ibu. Harus melakukan kesalahan. Itu fitrahnya dari Allah begitu memang. Kenapa? Karena dari hadis Rasulullah itu mengatakan kullu bani adam khatta'un. Setiap bani Adam, anak cucu Adam itu pasti punya salah dan melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu adalah tawwabun, bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Nah, maka kata Rasulullah juga, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum thumma la jaa biqaumin yadnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Maka ada hadis selanjutnya yang mengatakan, "Lau lam tudnibu," maka ketika engkau belum melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan pergi darimu gitu. Pergi darimu, tidak memperhatikan kita kalau kita lempeng aja gitu. Ya, kalau kita lihat Nabi Bapak Ibu, Nabi itu melakukan kesalahan apa mboten? Nabi-nabi Allah itu melakukan kesalahan apa mboten? Melakukan kesalahan. Nyatanya apa? Nabi Yunus contohnya, contoh saja Bapak Ibu. Nabi Yunus itu kan melakukan kesalahan yang akhirnya Allah berikan ujian, dilek kali ikan paus. Itu nggih, karena gondok sama umat yang dinasihati, yang didakwahi. Gondok, ya, kalau gambarannya gondok terus apa namanya nyebrang Suramadu gitu Pak, dilek kali ikan paus, lek gitu. Kalau kita, wah sudah nggak mungkin Bapak Ibu sampai di derajat yang itu gitu. Maka kita ini ya qadri mastata'na, atas apa yang kita mampu lakukan saja, tidak lebih daripada itu. Karena kisah-kisah yang lebih daripada itu, mulai dari ujiannya, kisah hidupnya, semuanya sudah digambarkan sama Allah lewat Al-Quranul Karim. Kita tinggal mencontoh saja, gitu ya. Kita tinggal mencontoh saja. Tsumma la jaa biqaumin bidunub yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Nah, kemudian nanti Allah itu akan datang ke ke suatu kaum yang lain, yaitu Allah akan memberikan sebuah amaliyah yang menyebabkan kaum itu melakukan dosa,
Tapi kaum itu kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah, fayaghfir lahum. Lalu kemudian Allah memberikan ampunan. Seorang Rasulullah saja Bapak Ibu ujiannya luar biasa. Itu beliau yang maksum dari dosa, tapi tetap diuji. Lah kita ini cita-cita pengen masuk surga, gitu nggih. Masuk surga tanpa hisab, tapi gibahin tetangga, gitu nggih. Tapi tidak mau bersedekah. Nah, itu menjadi pertanyaan dalam diri kita. Kowe iki sapa gitu. Nabi saja diuji dengan ujian yang luar biasa. Rasulullah itu berdarah-darah. Rasulullah juga tersakiti hatinya. Gitu. Tapi luar biasa Rasulullah mencontohkan pada kita. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Peristiwa Isra Mi'raj itu loh. Gitu nggih. Dianggap kaum Bani Tsaqifah itu bisa menerima dakwahnya Rasulullah. Nyatanya nopo? Dilempari batu, dihujat sampai pada Rasulullah berdarah-darah. Nah, kemudian sudah datang itu Bapak, Malakul Jabal itu, malaikat-malaikat yang menjaga gunung itu sudah datang. Rasulullah, engkau ingin doa apa? Tapi doanya Rasulullah itu bagus loh Bapak Ibu. Rabbi ini ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu akan lemahnya kekuatanku. Nanti jenengan banyak di di internet banyak Bapak. Kalau bisa doa kita itu seperti doanya Rasulullah. Ya Allah, aku mengakui kelemahan diriku ya Allah. Wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan manusia di sekelilingku tidak menerimaku dan menghinaku ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Mustad'afin. Wahai Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Tuhan daripada hamba-hambamu yang lemah. Itu Bapak. Coba kita doanya begitu Bapak Ibu. Jadi nggak langsung to the point. Ya Allah, lunaskan utangku. Ya Allah, kabulkan keinginanku untuk memiliki rumah. Tidak ada mujamalahnya sama sekali sama Allah gitu Bapak Ibu. Maka kita mulai coba belajar. Jadi namanya hadis itu kan bukan sunnah, itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi perbuatan. Ma udhifa ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi perkataan, perbuatan, bahkan keputusan Rasulullah itu menjadi uswah, sunnah yang harus kita pelajari dan kita lakukan. Maka termasuk doa-doa baik Rasulullah itu kita coba untuk kita bisa melakukan dalam setiap doa kita. Ya. Sampai pada yang penting kau nggak marah ya illam yakun alaika ghadabun ya Allah. Yang penting kau nggak marah, nggak apa-apa ya Allah. Hamba berdarah-darah, hamba dihina. Sampai seperti itu Bapak Ibu doanya Rasulullah itu. Tawakalnya penuh sama Allah. Lakal udba hatta tardadi. Sebelum akhir kalimatnya itu, yang penting kau nggak marah, yang penting engkau ridho, nggak apa-apa ya Allah. Kalau bahasanya sekarang Bapak Ibu, ya Allah, hamba pasrah ya Allah, hamba tawakal kepadamu ya Allah, dengan segala usaha dan ikhtiar yang hamba ikhtiarkan ya Allah. Mau engkau buat hamba merasa kekurangan, mau engkau buat hamba ya Allah kehilangan harta hamba ya Allah, nggak apa-apa ya Allah. Yang penting engkau ridho, yang penting engkau ndak marah. Bahasa kasarnya begitu Bapak Ibu. Kalau kita terjemahkan bebas itu begitu. Ya. Maka dari kata qaribu wasaddidu itu juga mempengaruhi daripada amaliyah, amal soleh yang kita lakukan. Maka kita berbuat dosa itu wajar. Yang penting selanjutnya mau bertobat atau tidak. Karena memang kesempatan besar kita untuk melakukan keburukan pasti ada. Kita bukan manusia yang dimaksumkan sama Allah dari dosa, tapi kita diberikan banyak peluang sama Allah untuk bisa mengkikis dosa-dosa yang kita lakukan. Contoh, bainas shalawatil khams, di antara salat satu dengan salat yang lain. Kemudian bainas siyam ila siyam, bainar Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan yang sekarang dengan Ramadan yang akan datang, atau Ramadan lalu dengan Ramadan sekarang. Bainal umrah ilal umrah, gitu kan. Ketika setelah melaksanakan
umrah pertama sampai dengan umrah selanjutnya, di situ ada yang namanya mukaffarat atau penggugur, penghapus dosa-dosa. Antara sholat kita saja itu ada penghapus dosa-dosa, apalagi dengan amalia yang lain. Maka Allah ngerti kalau kita ini sebagai hambanya itu dablek, Mbak. Habis sholat subuh gitu, nongkrong, pasti ada satu momen di mana omongan itu pasti ngerasani orang lain. Nah, itu sudah mengkikis daripada amal soleh yang kita lakukan di subuh hari, Bapak. Nanti kita di sana kaget nanti, loh, saya kan sudah amal soleh banyak lah, tapi mana amalmu? Hangus semuanya. Kenapa? Hanya karena melakukan ghibah. Ghibah itu sangat luar biasa, Bapak. Nih, dosanya orang yang kita gibahi langsung tertransfer secara otomatis ke kita. Pahala kita yang kita lakukan otomatis tertransfer juga orang yang kita gibahi. Gitu. Nah, selanjutnya, tsumma qala i'lamu annahu la yanju ahadum minkum bi'amalihi. La yanju minan nar. Tidak akan selamat dari neraka atas segala perbuatan atau amaliyahnya. Limadza? Kenapa? Wa dzalika li'anna al-'amalu la yablughu ma yajibullahu azza wa jalla minasyukri wa ma yajibu 'ala ibadihi minal huquq. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan la yablughu ma yajibu lillah. Terkadang tidak sampai niatnya itu lillah, lillahi ta'ala, ya, minasyukri, dari syukur, dan juga apa yang diwajibkan atas hambanya minal hukuk, dari kebenaran. Tetapi walakin yataghammadani Allahu azza wa jalla al-'abda bi rahmati fayaghfir lahu. Tetapi kita itu selamat atas apa? Atas aib-aib yang ditutupi dengan rahmat Allah, atas kesalahan dan dosa-dosa yang ditutupi dengan rahmat Allah, dan istighfar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, laula annallaha manna alaihi bi an ghafara lahu dzanbahu ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar. Laula, kalaulah tidak, sesungguhnya Allah itu memberikan amanah kepada seseorang terhadap suatu amaliyah sampai dia diampuni dosa-dosanya atas apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Ma anjahu amalahu, apa-apa yang diselamatkan oleh Allah atas amaliyahnya. Fa in qala qailun hunaka nusus minal kitab was sunnah tadullu ala anna al-'amalu salih yanju minan nar wa yadkhulul jannah mithlu qawlihi. Jadi di antara yang lain pun ada penguat bahwa amaliyah kita itu bisa jadi akan menyelamatkan. Tapi kategorinya bukan akan menyelamatkan, tapi menjadi sebab kita itu diselamatkan oleh Allah, menjadi sebab Allah itu mau menurunkan rahmatnya untuk menutupi aib-aib kita. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nahl. Dalam surah An-Nahl itu Allah berkata, man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw unsa, dari golongan laki-laki dan golongan perempuan, wa huwa mu'minun. Nah, kata kuncinya itu adalah wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan yang baik, dalam kehidupan yang bahagia. Maka kunci hidup bahagia itu nopo Bapak Ibu? Yaitu beramal soleh. Dengan kategori antara iman amal soleh dan amal soleh dengan iman tidak bisa dipisahkan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah itu akan memberikan pahala, memberikan ajar bi ahsani ma kanu ya'malun, sebaik-baiknya sebagaimana dia melakukan amal soleh dengan profesional. Nah, kategorinya adalah bi ahsani ma amilu, yaitu ahsan, dengan profesional, dengan sebaik-baiknya dia melakukan amal tersebut. Ya. Maka
Wal jawabu an dzalika ay yuqalu yajma'u bainahuma bi anal munfi dukhulul insanul jannah bil amali fil muqabalah. Maka dua dalil ini antara hadis yang tadi yaitu qaribu wasaddidu la yanju minkum bi amalihi tadi, tidak akan selamat dengan amalnya, ditambah dengan ayat yang barusan gitu kan, yaitu menggabungkan antara dua dalil antara Quran dan hadis. Man amila amalan salihan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah tadi, itu adalah dalil bahwa antara amal soleh dengan rahmat Allah itu ada dua hubungan benang merah. Ada hubungan benang merah di situ. Yaitu di sini dikatakan fal amalu la syakka annahu sababun lidukhulil jannah wan najata minan nar. Dikatakan fal amal, maka amaliyah atau amal soleh annahu sababun, dikatakan di sini adalah sebagai sebab lidukhulil jannah, sebab Bapak Ibu. Lakin laisal huwal aud, artinya bukan sebagai sesuatu yang utama. Oh, karena aku beramal maka aku harus masuk surga, bukan begitu. Tapi kuncinya adalah amaliyah yang kita lakukan itu menjadi sebab Allah turunkan rahmat kepada kita, menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Maka tadi contoh yang saya contohkan, ketika jenengan punya anak yang baik di sekolah, dia tenang belajarnya, dia melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan dia berprestasi, itu insya Allah buah daripada kesolehan antara bapak dan ibunya. Tapi biasanya anaknya kiai nakal-nakal Ustaz. Nah, itu beda lagi Bapak Ibu. Nah, biasanya anak kiai itu ada sing rodok melenceng didik, tapi akhirnya lurus lagi gitu. Itu adalah ujian untuk kiai tersebut. Karena semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah, maka ujiannya juga semakin luar biasa. Nah, saya contohkan kiai saya sendiri, Kiai Hasan Abdullah Sahal. Ketika kemarin ada salah satu kiai kami meninggal kembali, beliau nangis dengan nangis yang tidak biasa kami pernah melihat beliau. Beliau merasa sangat kehilangan sekali. Kenapa? Karena beliau sudah diuji berkali-kali oleh Allah. Salah satunya adalah meninggalnya anak barep yang digadang-gadang untuk dijadikan pemimpin atau pimpinan pondok tahfidz di Ponorogo. Saya ini diuji tauhid sama Allah. Nah, kesadaran beliau sebagai seorang kiai, saya ini diuji tauhid sama Allah. Sangat terasa betul ketika saya kehilangan putra saya. Jadi putranya ini sudah masuki usia hampir 40 Bapak Ibu. Itu memang anak pertama. Dan beliau ini diuji oleh anak-anaknya. Ada anak yang dulu kabur gitu kan, sekarang alhamdulillah sudah kembali lagi, sudah baik lagi sama bapaknya. Kemudian anak yang terakhir ini kakak kelas saya itu juga sama, kurang direstui gitu, dalam pernikahannya. Jadi sekarang anaknya itu tidak pernah menemui bapaknya. Itu ujian beliau. Ini kita tahadus bin ni'mah untuk kita sama-sama tahu bahwa hakikat Allah menguji kita, diantaranya itu adalah yang diuji tauhidnya, akidahnya. Beliau berkata, anak saya yang pertama sudah meninggal, yang saya gadang-gadang, yang saya banggakan, yang saya puja-puja, ternyata diambil sama Allah. Bahwa itu langsung beliau pecah tangisnya. Tambah lagi pimpinan pondok yang saat ini sudah chemistry-nya sudah bagus. Dalam chemistry hilang pas sayang-sayangnya. Nah, itu hilang pas dekat-dekatnya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Maka disitulah letak daripada ujian tauhid Allah Subhanahu wa taala. Itu. Walaysa wahdahu yadkhulu bihil insanu jannah. Maka tidak bisa saklek dikatakan oh kamu amal soleh maka itulah yang menyebabkan kamu masuk surga. Tidak. Walakin faddalallahu wa rahmatuhu huma as-sabab, tetapi yang menjadi sebab utama itu adalah atas rahmat dan kemuliaan
Allah fi dukhulil jannah wan najata minan nar. Maka wa fi hadzal hadis al fawaid dzalika yani annal insan la ya'jibu bi amalihi. Jadi manusia agar tidak takjub gitu nggih. Tidak takjub yang tinggi terhadap amaliyah yang dia lakukan. Wah, aku kan paling banyak peran di masjid ini, aku kan paling banyak nyumbangnya. Belum tentu di hadapan Allah. Jenengan ngomong begitu, di hadapan Allah kemuliaannya sama seperti jenengan itu meminta pujian daripada manusia. Amaluka qalilun, kata muallif hadzal kitab, amal kita itu sedikit binisbah lihaqqillahi alaika, daripada ya atas pemberian Allah itu berupa rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Maka annahu yambaghi 'alal insan ay yuktsira min dzikrillahi daiman wa minas su'al bi an yataghammadahu Allahu bi rahmatih. Dan yang terakhir, agar kita ini sebagai manusia biasa memperbanyak zikir kepada Allah, agar amaliyah yang kita lakukan landasan utamanya, tujuan utamanya adalah satu lillah, yang kedua Allah. Gitu nggih. Jadi kita usahakan niat di awal itu sudah tepat, sudah mendekati ketepatan, sehingga Allah itu mau melihat dan mengabulkan, menerima amal soleh kita, sehingga amal soleh tadi berbuah menjadi keridhaan Allah untuk memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang lain. Niki Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita nanti akan bertemu di bulan Syawal. Bulan Syawal gitu, karena nanti tapi nanti untuk kajian ustadz-ustadz yang lain sampai pada masuk ke 1 Ramadan masih, berarti artinya minggu kedua kali 3 nih Bapak. Minggu kedua sama 3 insya Allah masih ada. Sedangkan nanti ketika Ramadan kita akan lebih fokus pada ibadah yang lain. Nanti akan dimulai lagi di bulan Syawal. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dijadikan Allah sebagai Ramadan yang lebih baik Bapak Ibu daripada Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah mudahkan kita dalam satu beramal soleh, sehingga Allah catat sebagai hamba-hamba yang solehin. Dan Allah limpahkan rezeki jenengan semua, Allah kayakan kita semua, sehingga kita bisa membantu orang lain dengan kekayaan tersebut. Dan Allah jadikan nikmat-nikmat itu sebagai wasilah atau fasilitas kita semakin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.